Hai guys, selamat datang di YouTube channel Paw Flight Club. Kali ini kita bakal ngebahas seputar burung makau. Nah, kebetulan gue selaku orang awam di sini, kita bakal tanya-tanyain tentang burung makau ini. Di sini ada Mas Faldi. Siap, ya kita di sini di Paw Flight Club, berlokasi di Semarang mas kita mas. Oke. Jadi kita emang fokusnya buat burung-burung makau juga. Fokusnya untuk burung-burung makau. Di sini ada berapa banyak burung makau ya? 17 sih. 17. Yang hari ini ya 17. Yang hari ini 17. Karena kita keluar masuk juga. Oke, gokil banget. Nah, sekarang untuk yang penting apa sih Mas untuk perawatan burung makau tersendiri? Oke, yang jelas sih kalau kita mau melihara makau harus persiapkan tempatnya mas, kandang. Oke, ukurannya berapa itu? Nah, untuk kandang yang standar, karena kita bisa lihat kan buntutnya panjang nih mas. Iya. Nah, itu tingginya itu kita di 1,5 mas. 1,5. Iya, panjangnya itu 95. 95. Lebar 80. Kita di sini menggunakan bahannya juga yang stainless. Oke. Karena stainless itu dia tidak gampang mengelupas. Burung makau ini kan di alamnya dia suka gigit-gigit. Nah, kita menghindari itu. Oh iya, tadi ini aja digigitin ya? Iya. Oke. Jadi kita bahannya stainless dan kita ada desain khusus juga yang di Paw bikin. Jadi sebelah-sebelahnya kanan kiri itu kita pakai full tutup stainless, nggak pakai ruji-rujinya. Itu menghindari biar buntutnya ini nggak rusak. Nah, dengan burung sebanyak ini, yang bulunya juga pastinya harus dirawat. Ya. Ini cara merawatnya gimana, Mas? Nah, kita mulai mungkin dari pagi ya. Kita itu pagi jam 7 itu udah mulai membuat lolohan. Nah, jadi untuk makannya sendiri di sini kita ada yang pakai lolohan, ada yang biji, tapi kebanyakan pakai lolohan karena ini dilatih buat terbang. Setelah itu burung-burung kita jemur. Setelah kita kasih makan, burung-burung kita jemur. Nah, untuk lamanya jemur itu tergantung burung-burungnya sendiri. Jadi kita lihat kan ada beberapa burung nih yang kadang dia kuat dijemur, kadang yang beberapa menit aja udah ngos-ngosan. Nah, kita lihat itu burung udah ngos-ngosan, baru kita tidak langsung masuk ke kandang. Itu jemur kering ya. Sebelumnya ada beberapa tipe jemur juga. Oke. Yang kita ngomong ini jemur kering yang kita setelah kasih makan kita jemur, tidak perlu dimandikan. Nah, itu namanya jemur kering. Nah, itu waktunya kita lihat dia sudah kecapaian atau tandanya itu dia membuka mulutnya berulang kali, itu udah tandanya harus didinginkan. Nah, setelah didinginkan kita biasanya dilepas liarkan di aviari di belakang ini. Oke, di area belakang ini ya, berarti itu playgroundnya. Oke. Jadi mereka biar main-main di sana. Untuk nanti udah agak siangan dikit, baru kita kasih makan biji-bijian buat cemilan dia. Oke. Nah, dijemurnya nggak di sini juga berarti posisinya? Dijemurnya ada yang di sini, ada yang nanti kita pakai tripod seperti ini. Oke. Tapi kebanyakan di sini juga. Jadi ada beberapa bagian yang kena matahari. Oke. Ada beberapa bagian yang dia teduh. Nanti agak sorean kita buat yang burung terbang kita ajak ke lapangan. Itu buat kita terbangin. Oke. Jadi kita tetap kasih hakikatnya burung kan buat terbang. Yeah. Nah, kita sebagai pemelihara atau sebagai owner juga memberikan hak mereka untuk terbang. Oke. Makanya mengapa di sini namanya Paw Flight Club. Nah, apakah ada bedanya makau yang biasanya dilatih untuk terbang sama yang nggak pernah dilatih untuk terbang sama sekali? Pertama, mungkin dari postur tubuh ya. Kadang kalau yang tidak pernah terbang itu, dia posturnya lebih gemuk, Mas. Oh, lebih gemuk. Lebih gemuk. Oke. Karena cuman kegiatannya dia mungkin kasih makan di kandang aja. Terus kalau yang terbang pasti dia lebih, kalau orang bilang sih lebih berotot gitu loh. Lebih berotot. Terus sama ada bedanya nggak? Misalnya tuh dijemur setiap hari sama nggak pernah dijemur, itu gimana? Kita di sini kan juga waktu jemurnya setiap hari. Setiap hari, oke. Itu karena burung-burung ini sendiri juga perlu sinar matahari buat metabolismenya. Oke. Sebaiknya sih kalau yang mau merawat burung sih baiknya tiap hari. Dan itu bukan jemur siang. Mungkin sekitar jam 9, jam 10 itu matahari yang bagus buat jemur burung. Oke. Setelah itu apa lagi Mas untuk perawatannya? Sebenarnya itu aja sih Mas. Yang perlu diperhatikan kebersihan. Kebersihan ya? Kandang itu harus dibersihkan kita setiap sehari itu 2 kali. Pagi saat kita jemur burung itu biasanya kita bersihkan. Terus nanti malam sebelum dia tidur itu sorenya udah dibersihkan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau untuk burung makau ini kan warnanya cukup beragam ya, banyak warna, terus cara warnanya juga
Aku ngelihatnya sih bagus banget warnanya. Apakah ada perawatan khusus untuk menjaga warnanya ini supaya tetap terjaga gitu? Iya, itu kita mandikan Mas di sini. Oh, dimandikan? Minimal sih di sini seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Seminggu sekali. Nah, untuk memandikannya kita mandikan dulu, dibasahin, nanti kita juga ada samponya juga. Oke. Nah, itu nanti kita keringin, tapi harus benar-benar kering, Mas. Oh, Takutnya oke. kalau belum kering kita masukin di kandang, itu nanti bisa membentuk jamur dan kutu. Burung bisa jamur Ada, sama iya. kutuan juga tuh guys, Iya. ternyata ya. Itu malah musuh utamanya orang-orang privé itu biasanya kutu. Karena dia oke. kalau udah gatel, sayapnya dipatahin, Mas. Oh. Jadi dia nggak bisa terbang. Sayapnya dipatahin. Iya, dia gigit-gigit karena gatel ya. Oh, itu oke. ada yang namanya plaker. Oh, Nah, itu seperti oke. plaker. Nah, makanya di kandang-kandang kita juga kenapa tangkringannya kayu? Itu dia kalau bosen dia gigit-gigitin tangkringan. Emang sengaja. Oh. Kalau bagusnya dari kita kandang itu tangkringannya kayu, bisa kayu liana atau kayu kopi. Oke. Itu fungsinya kan ini energinya banyak banget Mas. Dari tadi yang denger kan teriak-teriak kan. Iya. Nah, dia juga butuh penyaluran. Kayak anjing lah, anjing kan butuh diajak. Nah, Saya pun baru tahu suaranya sekencang ini. iya, karena di alamnya pun mereka burung yang sangat ini ya, aktif ya. Sangat aktif. Sangat Oke. senang terbang, terus makanya gigit-gigit itu udah biasa. Oke. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri kurang lebih itu per bulan menghabiskan biaya berapa, Mas? Per ekor ya, kita ngomong aja per ekor aja ya. Per ekor. Per ekor itu Yang- 1 bulan mungkin kita ambil rata-rata habis 1 bungkus lah. Satu Satu bungkus bungkus. makanan. Kan ada makanan itu ada beberapa produk. Ada Kaiti, ya ada 19 Tropikan yang kita pakai di sini, terus ada campuran Mondi, itu almond. Kalau range-nya untuk kayak itu mungkin 500-an ya. 500-an. Itu cukup untuk sebulan. 500.000 sebulan lah ya Satu untuk satu burung lah. burung. Itu udah yang paling standar atau gimana? Ya udah paling standar, Paling udah standar standar lah ya. tinggi juga sih. Standar Kadang tinggi. juga ada merek-merek lokal yang Oke. Indonesia punya itu bisa lebih. Oke guys, jadi sekian pembahasan dari Paw Flight Club mengenai cara merawat burung makau sebagai seorang pemula. Kalau kalian ingin menanyakan pertanyaan lebih lanjut, gimana cara merawat burung-burung yang lain ataupun burung makau, kalian bisa tulis saja komen di bagian bawah sini guys. Jangan lupa untuk subscribe Paw Flight Club and see you next video.